وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: وتصح صلاته ويستحب له فعلها لما ذكرنا وعنه أنها تجب عليه إذا بلغ 10 لكونه تعاقب على تركها والواجب ما عوقب على تركه والأول المذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Kafi di kitab As-Salah, masih berkaitan dengan keabsahan salatnya as-sabi, yaitu anak kecil yang belum baligh. Dan dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa tasihhu salatuh, salatnya anak kecil yang mumayyiz, yaitu yang berusia 7 tahun atau sekitarnya, itu sah salatnya. Wa yustahabbu lahu fi'luha, dan dianjurkan melakukan salat untuk anak kecil itu. Berarti bukan kewajiban atas anak kecil untuk salat. Bukan kewajiban untuk salat. Artinya kalau anak kecil ini meninggalkan salat dan dia belum baligh, maka dia tidak berdosa. Dan kalau dia melakukan salat, maka terhitung pahala melakukan hal yang sunnah, bukan wajib. Karena hak dia, walaupun dia melakukan salat seperti salat fardu kita, tetapi hak dia adalah hak sunnah, bukan hak wajib. Pahalanya pahala sunnah. Maka dikatakan walaupun salatnya sah, dianjurkan, bukan diwajibkan. Yang diwajibkan adalah orang tuanya atau walinya untuk memerintahkannya untuk salat, itu yang wajib. Memerintahkannya untuk salat itu wajib. Tapi dia salat itu tidak sampai wajib. Ini untuk anak yang belum baligh dan sudah mencapai atau sudah berusia baligh, berusia tamyiz sekitar 7 tahunan. Ya, ini pendapat resmi mazhab Hanbali dan ini lebih sahih. Wa anhu, dan satu ada riwayat dari Imam Ahmad, annaha tajibu alaihi idza balagha 10, bahwasanya wajib atasnya salat, wajib atas anak kecil ini salat kalau sudah berusia 10 tahun. Ini salah satu pendapat riwayat dari Imam Ahmad, wajib salat bagi anak kecil yang berusia 10 tahun. Kenapa begitu? Kenapa sampai derajat wajib padahal belum baligh? Likaunihi yu'aqabu ala tarkiha, karena secara syar'i dia mendapatkan hukuman kalau meninggalkan salat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, muru auladakum bis salati fi 7, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat di usia 7 tahun. Wadribuhum li 10, wadribuhum idza tarakaha li 10, dan pukullah anak itu jika meninggalkan salat kalau anak itu sudah berusia 10 tahun. Maka ada pendapat di antara pendapat ulama yang menyatakan kalau begitu usia 10 tahun anak ini wajib salat. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan
Rasulullah SAW memerintahkan orang tua atau wali untuk memukulnya kalau dia meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Menunjukkan bahwasanya ini wajib baginya. Wal wajibu ma'uqiba ala tarkih. Dan sesuatu yang wajib itu adalah apa yang ada hukuman kalau meninggalkannya. Wal awwalu al madhab. Namun pendapat pertama tadi, yaitu tidak wajib melainkan sunnah, itu adalah resminya mazhab Hanbali dan juga mazhab ulama lainnya. Dan ini yang lebih sahih, bahwasanya anak kecil tidak sampai wajib untuk sholat sebelum baligh, melainkan wajibnya adalah orang tuanya mendidiknya di usia 7 tahun dan menghukumnya kalau anak ini tidak sholat di usia 10 tahun dengan hukuman pukulan yang tidak mencederai. Juga ada masalah berkaitan dengan ini ketika kita mengikuti pendapat ulama yang menyatakan tidak wajib sholat dan ternilai sholatnya sebagai sunnah untuknya secara fikih dan secara pahala, walaupun bentuknya bentuk sholat wajib seperti sholat kita. Ada pertanyaan, kalau memang itu sholat sunnah, apakah sah anak kecil sholat fardu dengan tidak berdiri, gitu? Ya, karena begini, di antara rukun atau kewajiban sholat fardu adalah al-qiyam, berdiri. Ya, maka orang yang tidak beruzur, ya, dia tidak sah sholat fardunya dengan tidak berdiri, harus diri. Kayak kita tidak ada uzur untuk duduk. Adapun sholat sunnah, maka boleh diri, boleh duduk, walaupun bisa diri, boleh dia duduk meninggalkan qiyam, berdiri, dan boleh dia berbaring. Berbaring itu pendapat yang lebih sahih, yaitu dia menghadap ke kanan kiblat, ke kanan dan kiblat. Itu berbaring yang kalau misalnya mau sholat sunnah dengan cara berbaring ke kanan, ke kiblat, bukan terlentang. Walaupun ada pendapat ulama yang menyatakan boleh dia terlentang seperti ini, menghadap ke ini, dan itu diingkari oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena orang yang terlentang, ada dua hal yang salah. Pertama, dia tidak menghadap kiblat, melainkan menghadap ke langit. Kedua, justru dia mengkakikan kiblat, jadi kakinya menghadap kiblat, ya gitu. Maka wallahu a'lam yang lebih sahih adalah kalau memang dia mau sholat sunnah dengan cara rebahan atau apa istilahnya, ya, mustalqiyan, ya, rebahan, maka begini, ya, secara horizontal, ya, dan dia menghadap ke kanan, kepalanya sini, ya, gitu, ke kiblat, begitu, kayak gini, ya, atau kayak gini, ya. Taib, itu sholat sunnah, walaupun ya kalau bisa ya tidak seperti itu, karena kalau dia sholat sunnah langsung seperti itu maka 1/4 pahalanya. Kalau dia sholat sunnah duduk maka setengah pahala dari berdiri. Kalau dia berdiri maka sempurna pahalanya. Oke, kalau misal kemarin i'tikaf, ada yang misalnya, ya, dengan fikihnya alhamdulillah dia faham, mungkin agak ngantuk atau gimana, udahlah saya rebahan saja, menghadap kiblat dan kanan sambil salat, baca Al-Quran dan seterusnya, maka itu sah. Namun kalau misal di sholat fardu, seseorang tidak boleh melakukan itu kalau dia bisa berdiri. Enggak boleh dia sholat duduk kalau dia bisa berdiri. Ya, begitu. Nah, sekarang permasalahannya, itu kan sholat sunnah. Kalau anak kecil sah sholatnya dan terhitung sebagai sholat sunnah, apakah boleh dia tidak dalam keadaan berdiri atau duduk? Itu anak, ya, belum balik, dia duduk, tidak berdiri. Dua pendapatnya antara ulama. Ada yang mengatakan
dia tetap wajib untuk qiyam berdiri, karena walaupun hukumnya untuknya sunnah, namun yang dilakukan adalah format sholat fardu. Itu alasannya. Atau pendapat kedua, dia boleh untuk duduk karena hukum asalnya untuk dia adalah sunnah, maka tergolong sunnah. Namun pendapat yang lebih baik adalah yang pertama, yaitu dia tetap wajib untuk berdiri sebagai bentuk pelatihan untuknya, dan supaya dia tidak salah paham, maka tetap berdiri, harus berdiri. Ya, sebagaimana banyak hal-hal yang sunnah yang bagaimanapun tetap ada kewajiban dalam hal yang sunnah tersebut. Ya, taib. Lanjut, wa fa'in balagha. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa in balagha fi athnaiha aw ba'daha fil waqti lazimathu i'adatuha li'annahu shallaha naflan falam tujzihu amma adraka waqtahu min al-fardhi kama law nawaha naflan. Taib, masih berkaitan dengan anak kecil. Fa in balagha fi athnaiha aw ba'daha. Kalau misalnya dia mencapai baligh fi athnaiha, di tengah-tengah solat, au ba'daha, atau selesai solat dan dia masih fil waqt, masih ada di waktu solat. Ya, kalau dia baligh di tengah lagi solat, dia baligh. Ajaib. Gimana tuh? Ya. Atau setelah dia selesai solat, dia baligh. Dan itu dia baligh itu masih di waktu solat yang tadi dilakukan. Lazimathu i'adatuha, maka wajib baginya untuk mengulang sholatnya. Jadi anda ulangi. Kalau misalnya seorang anak kecil belum baligh nih, dia sholat, nah lagi di tengah sholat dia baligh, ya, lagi di tengah sholat dia baligh, kayak gimana gambarannya? Masa lagi tengah sholat junub? Ya nggak mungkin kalau ini ya, nggak mungkin. Artinya begini, lagi tengah sholat, misal sholat apa? Dia sholat subuh, anak kecil biasanya sholat apa? Maghrib atau isya misalnya. Misalnya, atau sholat maghrib, Nah, dia sholat maghrib. Nama anak kecil ini adalah maghrib. Nama anak kecil ini maghrib. Kenapa? Karena dulu dia lahir di waktu maghrib, ya. Di waktu orang-orang lagi pada sholat maghrib dia lahir. Nah, gitu. Makanya namanya Ahmad Maghrib, gitu misalnya. Allahu Akbar bersama imam dan makmum. Dan usia, kalau memang ini syar'i, dia dari usia 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu tidak mengalami baligh, maksudnya belum pernah mimpi basah, nggak ada tanda-tanda baligh. 15 nggak ada tanda baligh. Nah, usia ini dihitung dari kalender Hijriah, bukan dari kalender Masehi. Kalender Hijriah. Dia lahir pada tanggal, sekarang tanggal berapa? Syawal, Pak. 11 Syawal. Kalau salah. 11 Syawal. Berapa saya dikit? 11 Syawal kalau salah. Ya, saham lah. Lala 10 Syawal. 10 Syawal. Memang di sini nanti complicated ya. 10 Syawal itu berarti dihitung dari maghrib kemarin. Oke. Dilahir 10 Syawal di waktu maghrib, di saat orang-orang lagi pada salat maghrib dengan ukuran standar Indonesia pada umumnya. Allahu Akbar. Ya. Terus dia sampai selesai. Taib selesai, pulang ke rumah, ibunya bilang, kamu ulang tahun loh. Sekarang usia kamu 16. 15 telah berlalu. 16. Sekarang adalah 10 Syawal, kata ibu ini kemarin sore, kemarin maghrib. Habis dia sholat maghrib pulang, dia bilang begitu sama ibunya. Ibu masih ingat 10 Syawal, 10 hari setelah Lebaran, setelah Ramadan, kamu itu lahir. Ibu masih dengar di rumah sakit, di toa masjid itu imam masih baca surat misalnya, ya lagi sholat maghrib. Maka kamu itu sekarang resmi secara usia sudah masuk usia
baligh. Dan masuk usia balighnya di saat kamu tadi lagi salat. Taib. Faham di sini. Agak gimana gitu, tapi enggak apa-apa, ini harus dipahami. Bukan pakai kalender Masehi ya, pakai kalender Hijri. Maka apa yang harus dilakukan anak kecil ini? Ya. Dia mengulang salat maghribnya. Karena salat maghrib yang tadi terhitung sebagai salat sunnah. Dan dia masih di waktu salat maghrib. Masih di waktu maghrib. Belum sampai Isya. Maka dia wajib salat maghrib. Maghrib, ya udah kamu salat lagi ulang 3 rakaat dengan niatan salat fardu. Dan dia udah resmi sekarang baligh. Ini kasus pertama. Oke, insyaallah paham. Yang kasus kedua, au ba'daha fil waqt. Atau dia baligh setelah selesai salat. Dia baligh dengan mimpi basah mungkin. Misal dia salat Isya. Salat Isya berjamaah dengan kaum muslimin di Masjid Al-Muhsinin. Nah, karena udah dibiasakan oleh ibunya habis sholat Isya makan dikit, kemudian langsung kemudian setelah itu tidur lebih awal. Maka dia tidur jam 8. Jam 10 dia bangun dan dia mendapatkan air mani. Artinya dia mimpi basah. Baligh. Usianya berapa? 12 tahun. Baligh seketika itu juga. Berarti dia telah mengalami baligh setelah selesai sholat Isya. Yang mana sholat Isya itu sunnah buat dia, walaupun bentuknya sholat fardu. Maka ini kan masih di waktu Isya, masih jam 10 bangun, dia lapor ke ibunya, Bu, menemukan ini, oh kamu sekarang sudah baligh nak. Maka ibunya atau bapaknya harus punya ilmu tentang ini. Kamu tadi sudah sholat Isya, sudah. Kamu sholat Isya lagi. Kamu mandi junub, terus sholat Isya lagi. Sholat Isya lagi. Jatuh. Kalau orang tuanya punya fikih, faham seperti ini. Kamu sholat Isya lagi. Lu kan tadi udah. Ya, tadi itu sholat Isya untuk kamu sebelum baligh itu sunnah. Sekarang kamu sudah besar, sudah baligh menjadi wajib. Sekarang sholat wajib. Artinya sesuatu yang wajib tidak bisa diganti dengan sunnah. Gitu loh. Sesuatu yang wajib tidak bisa diganti dengan sunnah. Bahkan pada asalnya sesuatu yang wajib tidak bisa digabungkan niatnya dengan niatan sunnah. Makanya tidak sah orang puasa sunnah Syawal sembari mengqadha Ramadan. Faham? Kan setelah Ramadan ini ada puasa Syawal 6 hari. Ya. Tadi malam Anda mendapatkan reels teman Anda LC juga, maksudnya lulusan PIA dulu satu kelas sama Anda bahkan. Tapi kita sering berseteru dengan beliau karena lebih pro ke golongan lain, ya. Orang pergerakan, ya. Karena mungkin banyak pertanyaan ke beliau itu, gimana caranya kalau misalnya ini pengen puasa 6 hari Syawal. Maka dikatakan enggak boleh puasa 6 hari Syawal sebelum selesai qada Ramadan. Dan itu benar, pendapat ini benar. Pendapat ini sahih. Qadain dulu Ramadan, kalau masih ada kekurangan di Ramadan, maka diqada dulu, baru setelah itu puasa 6 Syawal. Atau ini pendapat yang kedua, ini aneh. Biar lebih simpel, gabungkan niatan qada Ramadan dengan sambil niatan puasa Syawal, 6 hari Syawal. Maka Allah alam ini salah. Karena qada Ramadan ini termasuk puasa wajib. Sementara puasa 6 hari Syawal ini secara muayyan puasa sunnah. Maka enggak bisa digabung gitu loh. Enggak bisa digabung. Ya, tidak ada dalil khusus untuk menggabungkan yang wajib dan sunnah dalam masalah puasa qada Ramadan dan puasa 6 Syawal. Maka kalau misalnya kita berkesempatan untuk mengqada Ramadan, maka jangan dulu puasa Syawal, karena dalil menunjukkan atba'ahu, yaitu menuruti setelah selesai Ramadan baru 6 Syawal. Kecuali bagi yang tidak memungkinkan untuk mengqada, atau mungkin dia tidak mungkin jumlahnya qada terlalu banyak, ya.
Misalnya perempuan yang mana dia punya hutang puasa qada Ramadan. Namun dia juga pengen puasa Syawal. Namun terlalu banyak ini qada Ramadannya. Maka yang seperti ini diberi udzur sehingga silahkan perempuan ini untuk puasa Syawal 6 dan dia qada mungkin diakhirkan. Karena saking banyak yang harus diqada dan dia enggak mungkin untuk setiap hari puasa. Apalagi mungkin dia hamil atau menyusui dan semisalnya. Atau punya masa-masa haid gitu misalnya, akan sulit. Taib ala kulli hal. Maka anak kecil ini diulang salatnya. Diulang. Ya. Selama itu dia baligh dan masih di waktu salat. Taib, di waktu salat. Masalah salat Isya nanti. Ya. Kalau misalnya salat Isya sudah dilakukan secara sunnah untuknya, kemudian dia sekarang dia tidur. Dia dapatkan jam 3 pagi bangun dia, atau jam 4 pagi bangun sebelum subuh, dia dapatkan dia junub, mimpi basah celananya, celana dalamnya. Dia lapor ke orang tuanya ini, "Oh, kamu udah baligh, Nak. Ini sudah jam 4 pagi menjelang subuh." Pertanyaannya, apakah wajib atasnya salat? Khilaf di antara ulama. Faham gak sini? Khilaf di antara ulama karena berdasarkan apa? Akhir waktu Isya itu perbedaan pendapat di antara ulama. Akhir waktu Isya itu kapan? Sebagian ulama dan di antara mazhab Hanbali bahwasanya akhir waktu Isya itu an-nisf al-ula min al-nisf min al-lail. Sebagaimana kata Nabi SAW secara langsung, akhir waktu Isya itu setengah malam. Ya, setengah malam. Sebagian ulama mengatakan akhir waktu Isya itu sampai waktu subuh. Nah, sekarang di sini ya orang tuanya pakai mazhab mana yang mana? Ya, walaupun yang lebih baik adalah sesuai dengan teks hadis Nabi SAW, yaitu setengah malam. Malam itu secara syar'i dimulai dari maghrib sampai waktu subuh, azan subuh, ya, waktu tulu' fajr tsani, munculnya fajar kedua itu malam. Tadi jam berapa? 4.30 ya kalau salah. 4 berapa? 36. 4.30 di-flatkan aja. Maghrib jam 6. Maka 6 sampai 4.30 itu 10 jam setengah, ya udah bagi 2. Berarti jam 11, 15 kalau salah. Iya, itu akhir waktu Isya. Itu pendapat yang mungkin lebih baik. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sampai waktu subuh. Kalau misalnya bapak ini atau keluarga ini mengikuti atau mempelajari mazhabnya Syafi'i, maka kalau anak ini jam 4 baru dia mandi junub, dia junub, maka suruh mandi junub jam segitu juga dan suruh salat Isya. Ya. Tapi kalau keluarga ini mempelajari mazhab Hanbali dan juga teks hadis, maka baru jam berapa dia junub? Baru tahu jam junubnya jam 4. Ya, berarti enggak wajib salat Isya. Kan mandi junub kamu, nanti salat subuh udah menjadi wajib buat kamu. Terlihat seperti ini, ikhwan, ya. Kenapa kok dia harus mengulang salatnya? Li'annahu shallaha naflan falam tujzihi amma adraka waqtahu min al-fard. Karena salat yang tadi dia lakukan itu salat nafil, itu salat sunnah. Secara haknya dia sunnah, bukan sampai wajib. Maka yang sunnah itu tidak bisa mencukupi yang wajib. Ya. Yang sunnah tidak bisa mencukupi yang wajib. Kalau antum sholat niatan sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, selesai. Habis itu antum enggak sholat subuh, ya enggak bisa lah. Antum, saya niatan sholat subuh, tapi niatan juga 2 rakaat sebelum subuh, menggabungkan sunnah dan wajib dengan 2 hal yang berbeda, maka enggak bisa. Ya, paham di sini. Gini, antum datang nih ke masjid,
Ya, anak tadi qadarullah mendapatkan imam sudah rakaat kedua bahkan. Boleh enggak ada sebelum takbiratul ihram anak niatin ini rakaat subuh sekaligus rakaat subuh fardu sekaligus 2 rakaat qabliyah subuh. Bisa enggak? Bisa Khalid? Bisa enggak? Enggak bisa. Ini dua hal yang muayyan, exact, tertentu dan berbeda hukum. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Oke? Karena 2 rakaat qabliyah subuh itu salat yang tidak fleksibel dan dia salat yang fix, bahkan rawatib. Itu beda salat dengan salat fardu. Dan salat subuh ini salat fardu yang tertentu, enggak bisa digabung niatnya. Oke? Tapi berarti kalau Anda mau salat 2 rakaat qabliyah subuh, ya Anda qadha nanti. Anda qadha 2 rakaat qabliyah subuh. Itu salat sunnah. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan kalau memang antum mau salat duha atau salat syuruk dengan qadha salat qabliyah subuh itu bisa karena sama-sama sunnah. Baik. Permasalahan berikutnya, antum datang ke masjid. Oh, mendapatkan imam sudah berjamaah gitu. Berarti harus langsung salat subuh berjamaah. Ketika antum mau salat subuh, mau takbiratul ihram, mau masuk ke jemaah, antum niatkan ini salat fardu subuh sekaligus ini salat tahiyatul masjid. Oke? Sah enggak sebagai tahiyatul masjid? Sah atau tidak? Jawabannya sah. Dia dapat pahala tahiyatul masjid, dapat pahala salat fardu subuh. Loh, tadi kok enggak bisa, sekarang kok bisa? Kenapa bisa beda nih hukumnya? Padahal kan tahiyatul masjid sunnah, qabliyah subuh sunnah. Gimana, Pak? Faham enggak, Pak? Ikhwan. Kalau antum salat subuh niatin qabliyah subuh juga, maka hukumnya hukum salat subuh. Qabliyah subuh enggak. Antum lakuin sendiri nanti qadha. Tapi kalau salat subuh diniatin juga sebagai salat tahiyatul masjid karena baru datang ke masjid, maka itu sah tahiyatul masjid juga. Subuh sah, tahiyatul masjid sah. Bisa paham enggak sini? Bahkan antum enggak niatan qabliyah subuh pun, antum langsung ngeblusuk ke jemaah subuh, antum sudah ternilai salat tahiyatul masjid. Karena salat tahiyatul masjid itu ada 2 macam. Ya. Satu, secara resmi niatan pribadi tahiyatul masjid, ya, mengkhususkan ini tahiyatul masjid. Dan yang kedua, secara makna tahiyatul masjid. Gimana paham ini sih? Kalau secara resmi tahiyatul masjid mengkhususkan tahiyatul masjid, misal ini muhsinin berapa Pak RT? Berapa Pak muhsinin kalau subuh berapa jedanya antara azan dengan iqamah? 17. Masih panjang. Antum datang pas muazin masih azan atau bahkan antum muazinnya. Atau datang muazin selesai, antum datang masih berdiri kan nunggu azan selesai. Allahumma la ilaha illallah, baca doa dan kemudian antum salat dan antum niatkan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Belum qabliyah subuh, tahiyatul masjid. Maka ini adalah mengkhususkan niat tahiyatul masjid, maka nilainya tahiyatul masjid. Alhamdulillah. Oke? Kemudian setelah itu salat qabliyah subuh. Berarti udah 4 rakaat tuh di antara azan dan iqamah, antum menunaikan 2 yang pertama nilai tahiyatul masjid, 2 yang kedua qabliyah subuh. Taib. Kemudian ternyata kasus lain di hari lain antum datang pada waktu timernya tinggal 3 menit. Antum masuk, langsung antum niatin qabliyah subuh. Allahu Akbar. Boleh enggak menggabungkan niatan qabliyah subuh dengan tahiyatul masjid? Boleh. Bahkan tanpa niatan tahiyatul masjid, selama antum datang, yang antum lakukan pertama kali adalah salat, maka apapun salat itu maknanya adalah makna tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid artinya adalah penghormatan terhadap masjid. Salat tahiyatul masjid
secara makna salat penghormatan terhadap masjid. Maka apapun yang antum lakukan dari salat, baik fardu atau sunnah, first time antum datang ke masjid sudah salat, baik fardu atau sunnah, maka itu maknanya adalah makna tahiyatul masjid. Ya, gitu. Taib. Kemudian antum datang udah qomat. Ya berarti langsung salat fardu. Dapat gak makna di sini tahiyatul masjid? Dapat. Karena yang antum lakukan first time ketika masuk masjid adalah langsung salat fardu. Namun mana yang lebih besar nilainya? Ya tentu yang lebih besar adalah mengkhususkan salat tahiyatul masjid. Karena apa? Ya karena itu udah ada gerakan khusus sendiri buat tahiyatul masjid. Begitu. Makanya boleh, walaupun dalam mazhab Hanbali ya ada muskilah nanti, ada larangan antara azan dan iqamah 4 rakaat. Itu ada larangan dalam mazhab Hanbali. Dalam mazhab Hanbali tidak boleh. Dia qabliyah subuh saja. Enggak ada pemisahan tahiyatul masjid sama ini. Nanti akan ada, tapi hadisnya dhaif. Ya, mungkin lebih sahih adalah boleh seseorang dia dua tahiyatul masjid sama qabliyah subuh, atau di rumah didengar azan, habis selesai azan di rumah dia salat qabliyah subuh, maka Masjid Muhsinin dia tahiyatul masjid. Itu dalam mazhab Hanbali enggak bisa seperti itu. Karena ada hadis yang didhaifkan oleh sebagian ulama bahwa tidak ada salat setelah subuh, setelah fajar, setelah salat sunnah fajar, setelah salat 2 rakaat qabliyah subuh enggak ada lagi salat kecuali salat fardu. Tapi hadis tersebut didhaifkan oleh sebagian ulama. Makanya prakteknya yang lebih afdal sebenarnya adalah prakteknya kalau antum bukan muadzin, antum salat qabliyah subuh di rumah untuk menghidupkan sunnah di rumah. Kemudian setelah itu antum datang kemari, kalau memang masih ada waktu luang untuk tahiyatul masjid. Ya begitu. Ya. Taib. Jadi kalau misalnya itu adalah sunnah, tidak bisa menggantikan yang wajib. Kalau itu adalah sunnah, tidak bisa menggantikan wajib. Kalau misalnya itu dia gabungkan niatan sunnah secara salat tertentu dengan salat fardu, maka yang menang adalah niatan fardu dan niatan sunnah tidak masuk, kecuali kalau sunnah tersebut adalah tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid ini salat sunnah yang sifatnya fleksibel, dia bisa masuk ke salat apapun yang antum lakukan pertama kali antum datang ke masjid. Begitu. Jadi kalau antum masbuk, mendapati imam sudah rakaat berapa, atau mendapati imam takbiratul ihram, mau enggak mau antum langsung salat bersama imam dan makmum. Atau antum dapati timer 1 menit, enggak cukup buat salat sunnah. Maka hal yang pertama telah lakukan berdiri, tunggu iqamah, kemudian antum salat bersama kaum muslimin. Maka ini semua semakna dengan tahiyatul masjid secara makna. Karena penghormatan terhadap masjid ya salat ketika kita masuk masjid. Oke, itu untuk Kitabus Shalah dari Al-Kafi. Kita lanjutkan ke Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita lanjutkan nanti untuk Kitabus Shalah nanti di waktu mendatang, masih tentang kalau misalnya anak kecil baligh atau orang majnun sadar, kemudian orang kafir masuk Islam, atau perempuan haid bersuci sudah suci sebelum terbenamnya matahari, apakah wajib untuk zuhur dan asar? Ya gitu kan. Itu kan ada permasalahan seperti itu. Ya, pernah dengar permasalahan kalau misalnya perempuan ini bersih dari haid, dia bersih di waktu jam 5 sore, ya. Terus dia mandi haid. Ya, apakah dia setelah mandi haid hanya wajib salat asar atau juga wajib salat zuhur dan asar? Itu pembahasan ulama membahasnya. Bahkan jumhur ulama mengatakan bahwasanya dia wajib salat zuhur dan asar. Itu kan kita bahas pada waktunya nanti. Itu pembahasan yang penting banget loh untuk para suami, karena istri-istri akan meminta fatwa dari suaminya. Ya, kalau bisa sih istri nggak usah ke ustadz, nanyanya ke suaminya. Suami punya fikih gitu, dijawab sama suaminya. Jangan suami jawab, waduh saya nggak tahu neng, saya kan nggak pernah haid. Nggak bisa gitu dong suami. Ya, masa nunggu haid dulu baru menjawab fatwa. Melainkan harus tahu juga. Nanti insya Allah kita bahas pada waktunya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.